Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, suara saya terdengar. Pagi Kak Trio. Terdengar Kak? Terdengar Kak? Baik, langsung aja kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman relawan pajak. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelaporan SPT. Mohon disimak baik-baik untuk materi hari ini dikarenakan ini bagian terpentingnya nanti saat kita mulai melakukan relawan ke KPP ya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan catatan dulu. Nah, yang pertama, seluruh relawan pajak 2026, baik relawan pajak baru maupun relawan pajak lama atau existing, wajib mengupload catatan sebagai bukti presensi pelatihan relawan pajak. Bagi teman-teman yang berhalangan bisa menonton hasil record yang akan kami kirimkan setelah pelatihan berakhir dan dimohon untuk tetap mengupload catatan sebagai bukti presensi. Yang ketiga, mencatat materi selama pelatihan. Yang keempat, catatan boleh diketik ataupun ditulis tangan lalu difoto atau scan. Yang kelima, catatan diupload dengan dengan format nama lengkap, underscore materi pelatihan. eh, Contohnya Priyanka Dwi Maharani underscore komunikasi efektif dan pengantar perpajakan. Yang keenam, catatan diupload dengan format PDF dan maksimal kapasitas 10 MB. Yang ketujuh, catatan diupload melalui Google Form yang linknya nanti akan di-share. Yang kedelapan, pengisian Google Form beserta pengumpulan catatan sebagai bukti presensi tutup atau berakhir pada Senin 3 November 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, untuk materi silakan akan disampaikan oleh Kak Hana. Silakan Kak Hana. Ya, baik. Terima kasih Kak Trio. Pertama-tama apa suara saya terdengar jelas? Dengar Kak Hana. Oke, terima kasih. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan Kak Trio, hari ini kita akan membahas tentang pelaporan SPT melalui Cortex. Jadi nanti materinya kan lumayan penting ya, terutama sangat berkaitan sama apa yang nanti teman-teman akan lakukan di KPP atau di tax center nanti. Jadi mohon disimak baik-baik. Nah, selain itu kita juga akan bahas sekilas tentang kode billing atau pembayarannya. Nah, jadi sekarang saya mau izin share screen dulu ya. Pertama-tama kita akan membahas sekilas tentang um, dokumen-dokumen yang nantinya akan teman-teman temui saat pelaporan SPT. Jadi kan nanti teman-teman bakal saat jaga di KPP, nanti kan wajib pajaknya akan datang ke teman-teman ya. Nah, nanti mereka akan membawa beberapa dokumen. Nah, oh ya sebentar. Saya cek dulu suaranya ya. Oke. Jadi nanti waktu teman-teman jaga di KPP, nanti teman-teman akan menemui beberapa dokumen yang sangat penting. Nah, yang pertama itu nanti yang pastinya ada bukti potong. Nah, ini contoh bukti potongnya. Yang pertama itu A1. Ini untuk pegawai tetap. Kemudian ada A2. Ini untuk yang PNS atau yang intinya pegawai yang pekerja yang ada di bawah eh, pemerintahan atau negara. Nanti formatnya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada bukti potong B1. Kadang wajib pajak ada yang memberi formulir tambahan tuh B1. Ini untuk penghasilan final atau tidak final. Nah, kemudian
kita akan membahas sekilas tentang formulir SPT. Jadi formulir SPT itu ada 3. Yang pertama itu ada SPT 1770 polos. Nah, untuk yang 1770 polos ini nanti akan digunakan kalau wajib pajaknya itu biasanya wajib pajaknya itu merupakan pengusaha, atau misalnya jika wajib pajak itu kayak pekerja bebas. Nah, pekerja bebas itu contohnya kayak misalnya dokter, kemudian konsultan. Intinya pekerja yang tidak bekerja pada suatu perusahaan gitu loh. Nah, ini mereka menggunakan 1770. Nah, di sini lampirannya ada banyak. Kemudian yang kedua adalah 1770 S. Nah, untuk yang 1770 S ini itu untuk pegawai tetap yang yang pekerjaannya itu adalah dari satu sumber. Jadi dia hanya bekerja di satu tempat aja. Nah, di sini tuh tampilannya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah SPT formulir 1770 SS. Nah, ini juga untuk pekerja tetap, pegawai tetap atau yang dari satu sumber penghasilan. Dan penghasilannya itu bedanya sama S yang tadi itu, kalau untuk SS penghasilannya itu tidak lebih dari 60 juta per tahun. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke korteksnya untuk mengenalkan fitur-fitur apa saja yang penting diketahui selama pelaporan SPT nanti. Nah, pertama kan teman-teman nanti akan ke korteks ya. Di korteksjp.pajak.go.id, kemudian nanti masukkan ID penggunanya atau NIK atau NPWP dari wajib pajaknya, kemudian nanti masukkan kata sandinya, sama masukkan kode captcha-nya. Nah, nanti untuk pelaporan SPT-nya, teman-teman bisa langsung ke sini, ke surat pemberitahuan SPT, kemudian pilih yang ini, surat pemberitahuan SPT ini. Nah, nanti bisa di-refresh untuk melihat apakah wajib pajak sudah pernah menyampaikan SPT sebelumnya. Nah, kalau kemudian nanti teman-teman untuk membuat SPT yang tahun 2025 di tahun 2026 nanti, klik nih buat buat konsep SPT. Nah, nanti pilih yang ini PPH orang pribadi, kemudian klik lanjut. Nah, nanti pilih yang ini SPT tahunan, dan periodenya pilih yang nanti akan muncul tahun 2025. Kemudian nanti klik lanjut. Nah, karena di sini kita belum bisa mengaksesnya karena kan memang eh, tahun pajaknya belum selesai ya, tahun 2025. Jadi kita belum bisa akses di sini. Jadi saya akan menjelaskannya lewat PPT ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan cara pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak. Di sini contohnya itu adalah orang pribadi karyawan, yang berarti dia nanti eh, kita berarti menggunakan formulir eh, SPT 1770 SS. Nah, tapi perlu eh, informasi tambahan lagi. Kalau misalnya mungkin teman-teman yang sebelumnya udah pernah ikut terlalu pajak, kan mungkin nanti kan mungkin kemarin sempat tahu ya kalau misalnya eh, misalnya dia tuh pekerja bebas atau pegawai tetap yang di atas 60 juta atau di bawah 60 juta, kan nanti eh, di awal itu ada yang berbeda gitu ya waktu inputnya. Sehingga nanti formulir yang kita isi juga berbeda. Nah, kalau untuk Cortex ini nanti dia tuh nggak ada perbedaannya. Jadi nanti eh, jenis formulirnya akan secara otomatis berubah sesuai dengan data-data yang kita isi. Jadi nanti menyesuaikan aja kalau misalnya data wajib pajaknya itu adalah ternyata dideteksi oleh sistemnya itu sebagai uh, pegawai tetap dengan
nilai penghasilannya itu di bawah 60 juta, nanti dia akan otomatis membuat formulirnya itu berupa formulir SPT 1770 SS. Atau misalnya ternyata dideteksi oleh sistemnya dia itu selama kita input dia itu ternyata wajib pajaknya adalah wajib pajak orang pribadi yang pekerja bebas atau pengusaha. Nanti sistem akan otomatis membuat formulirnya itu 1770 polos. Nah, di sini kita coba isi SPT-nya. Di sini contohnya itu adalah eh, SPT tahun PPh orang pribadi atas nama Tuan A dengan keterangan sebagai berikut. Tuan A ini adalah pekerja dari satu pemberi kerja sebagai pegawai tetap yang bekerja selama satu tahun penuh sejak bulan Januari hingga Desember 2025 dan dia udah punya bukti potong BPA 1 dari perusahaan. Kemudian di sini ada keterangan tentang penghasilan brutonya itu sebesar 533.500 dan PPh pasal 21 yang dipotong adalah 87.375.000. Kemudian status PTKP-nya itu adalah TK 0 atau tidak kawin dan punya 0 0 tanggungan. Kemudian di sini dia juga ada keterangannya tentang harta. Ini ada harta berupa kas disimpan di bank di Indonesia. Tahun perolehannya 2024 sebesar 300 juta. Kemudian ada harta bergerak itu berupa mobil. Tahun perolehan 2025 harga perolehannya 200 juta. Kemudian untuk keterangan tentang utangnya itu ada utang sebanyak 200 juta. Kemudian PPh yang udah dipotong atau dipungut oleh pihak lain yaitu biasanya di perusahaannya itu sebesar 87.375. Berarti sudah sama dengan PPh yang terutang di sini. Kemudian dia juga tidak memiliki penghasilan lain, tidak memiliki pembayaran zakat atau sumbangan wajib lainnya. Kemudian tidak ada fasilitas pajak dan juga tidak ada kredit pajak lain. Nah, kemudian kita coba masuk ke cara pengisiannya. Pertama-tama teman-teman akan login ke halaman Cortex seperti tadi. Kemudian eh, biasanya kan wajib pajak akan membawa bukti potongnya ya tadi. Kalau misalnya di dalam kasus ini Tuan A akan membawa bukti potong BPA1. Nah, tapi kalau misalnya wajib pajak yang tidak memiliki tidak membawa bukti potongnya, teman-teman bisa pergi ke sini ke portal saya, kemudian pilih dokumen saya. Nah, di sini nanti teman-teman klik refresh, baru nanti akan muncul di sini. Dia biasanya akan muncul cari yang ini, bukti potong PPh pasal 21A1. Nah, ya atau BPA1 ini. Nanti teman-teman geser ke kanan sehingga akan muncul tampilan yang ini. Bagian apa? Pilihan untuk mengunduh dokumennya. Nanti teman-teman download filenya dan tampilannya akan seperti ini atau seperti yang tadi ditampilkan tadi untuk BPA1. Nanti bagian-bagian yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagian ini jumlah penghasilan brutonya sama jumlah penghasilannya, penghasilan bruto, penghasilan neto, kemudian em, sumbangan zakatnya kalau misalnya ada, kemudian juga di PPh pasal 21 terutang dan juga yang sudah dipotong. Nah, kemudian kita ke pembuatan konsep SPT. Di sini kita ke yang seperti tadi ke menu surat pemberian SPT pemberitahuan atau SPT, kemudian pilih SPT ini. Lalu kita klik buat konsep SPT, lalu ke PPh orang pribadi, lalu klik lanjut. Kemudian di sini kita pilih SPT tahunan, dan di sini pilih periode tahun pajaknya yang dari Januari sampai Desember 2025. Nah, nanti sistem akan otomatis mengembalikan teman-teman ke menu SPT ini, di bagian konsep SPT. Nanti dia akan muncul di sini, draft SPT. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak jadi membuat SPT-nya, berarti bisa diklik hapus di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman tetap mau lanjut untuk mengisi SPT, berarti teman-teman klik yang ini, yang logo pensil untuk mengubah isinya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke pengisiannya. Nah, di sini tuh nanti secara otomatis kalau teman-teman baru masuk ke bagian pengisian SPT, nanti otomatis akan seperti tampilannya. Dia akan muncul, dia akan masuk ke menu
ke formulir induk, dan di sini ada lampiran 1. Nah, di sini di induk di induk di induk nanti teman-teman isi beberapa keterangan atau info-info mengenai wajib pajak yang nantinya akan menentukan apakah eh, formulir SPT ini akan menjadi formulir SPT 1770 polos, 1770S atau SS. Nah, di sini karena tadi Tuan A itu merupakan pegawai tetap, maka di sini kita pilih pekerjaan dan di sini pilih pencatatan. Nah, nanti untuk tahun pajak, periode pembukuan sama statusnya itu akan otomatis terisi. Kemudian kita scroll ke bawah, nanti akan ada menu bagian A, yaitu identitas wajib pajak. Nanti dia akan terisi secara otomatis. Kemudian yang kita perlu perhatikan adalah bagian sini, bagian nomor 7, tentang status kewajiban perpajakan suami dan istri. Jika eh, jika misalnya Tuan A ini merupakan kepala keluarga dan dia dan istrinya itu melakukan kewajiban perpajakan yang pisah harta atau memilih terpisah, maka di sini diisi. Nanti ada pilihannya untuk PH atau MT. Nah, tapi karena di sini di contohnya itu Tuan A itu belum menikah, maka ini kita kosongkan. Kemudian kita scroll ke bawah ke bagian ikhtisar penghasilan neto, bagian B. Nah, di sini apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita pilih iya. Nah, nanti untuk angka di sini tuh nanti dia akan mengikuti dengan data yang kita isi di bagian lampiran 1 bagian D. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Karena di sini Tuan A itu tidak bukan merupakan pekerja bebas, maka kita pilih tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kita pilih tidak. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Kita pilih tidak. Nah, nanti eh, opsi yang kita pilih ini nantinya akan menentukan apakah formulirnya itu 1770 polos S atau SS. Nah, kemudian berikutnya adalah bagian C, yaitu perhitungan pajak terutang ya. Nah, bagian penghasilan neto setahun ini nanti akan otomatis terisi dari bagian lampiran yang kita isi nanti. Kemudian, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto? Ini karena di contohnya itu Tuan A tidak memiliki pembayaran zakat, maka kita pilih tidak. Kemudian penghasilan neto serap bagian 4 ini akan terisi otomatis dari perhitungan. Kemudian penghasilan tidak kena pajaknya ini kita pilih. Di sini ada pilihannya apakah dia TK0, TK1, 2, 3, atau eh, apakah statusnya kawin. Nah, di sini karena di contohnya itu Tuan A belum menikah, kita pilih TK0. Nanti otomatis di sini terisi berapa jumlah PTKP-nya. Kemudian bagian nomor 6 ini akan otomatis terhitung. Dan yang PPh terutang ini bagian nomor 7, dia akan terisi oleh sistem. Kemudian apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Kita pilih tidak. Dan kemudian yang bagian 9, dia akan terisi oleh sistem otomatis. Kemudian kita ke bagian D, kredit pajak. Ini karena tadi yang bagian yang A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong? Karena tadi Tuan A itu pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan, maka kita pilih iya. Nanti di sini angkanya akan menyesuaikan dengan yang kita isi di bagian lampiran 1. Kemudian kredit pajak angsuran PPh 25 kita ini nanti tidak kita isi. Kemudian SPT PPh pasal 25 juga nggak ada. Kemudian untuk ini, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri? Kita pilih tidak. Kemudian nanti bagian ini PPh kurang atau lebih bayar akan otomatis terisi oleh sistem. Nanti sistem akan menghitung apakah PPh terutang dan PPh yang sudah dipotong itu akan menghasilkan status nihil, kurang bayar atau lebih bayar. Nah, kemudian bagian pembutulan ini nanti akan otomatis terisi, terus juga yang ini juga nanti akan otomatis terisi permohonan pengembaliannya. Permohonan pengembalian ini hanya akan muncul jika nantinya hanya akan bisa diisi jika nantinya ada
eh, kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Kemudian yang angsuran ini kita pilih tidak semua. Kemudian untuk pernyataan transaksi lainnya, di sini kita rincikan satu-satu. Harta pada akhir tahun pajak ini harus kita isi. Nanti kita isi di bagian lampiran 1. Nah, kemudian untuk utang, karena tadi di contoh itu Tuan A memiliki utang, maka kita pilih iya. Nanti angkanya akan kita isi di bagian lampiran 1. Kemudian penghasilan yang bersifat final kita pilih tidak. Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak itu kita pilih tidak juga. Kemudian yang 14E dan 14F ini nanti akan otomatis terisi. Kemudian untuk dividennya juga kita pilih tidak. Kemudian ini untuk lampiran tambahan. Karena di sini Tuan A itu merupakan pegawai tetap, maka dia akan otomatis terisi yang untuk bagian A, B, dan C. Kemudian yang D dan E ini kita pilih tidak, karena dia hanya menggunakan, karena dia pegawai tetap, jadi udah apa ya, tidak perlu surat kuasa ataupun dokumen tambahan untuk melaporkan SPT-nya, karena kita hanya menggunakan uh, bukti potong A1 tadi. Nah, kemudian setelah bagian induknya sudah diisi semua, kita pergi ke lampiran 1. Itu kita nanti pergi ke bagian atas terus klik yang di sebelahnya, di sebelah induk. Nanti di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu tentang harta pada akhir tahun pajak. Nah, untuk di sistem Cortex ini, hartanya itu akan ada beberapa kategori, seperti misalnya kas dan secara kas, kemudian harta tetap, harta bergerak, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita harus klik satu-satu, sesuai dengan harta yang dimiliki oleh wajib pajak. Nah, kalau kita klik satu sectionnya, nanti akan ada menu tambah, impor data. Kemudian untuk tambah ini, kalau teman-teman akan menambahkan datanya. Kemudian impor data ini kalau misalnya data dari wajib pajak itu sangat banyak, dan dia memiliki CSV atau Excel-nya. Jadi nanti bisa langsung impor data aja. Kemudian teman-teman juga bisa klik refresh dulu untuk melihat apakah di SPT tahun sebelumnya dia sudah ada data yang terinput. Kalau sudah ada, bisa klik hapus untuk menghapus jika sudah tidak relevan atau mengubah datanya. Nah, di sini bisa kita klik tambah untuk kasus ini. Kemudian kalau udah diklik tambah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kok ada kodenya, kode hartanya nanti otomatis terisi kalau kita isi bagian deskripsinya. Di sini kalau kita klik, menunya akan tampil seperti ini. Nanti teman-teman bisa pilih apakah hartanya itu berupa uang tunai, tabungan, giro, deposito, uang elektronik, atau lain sebagainya. Nah, di contoh kasus ini, Tuan A memiliki tabungan, berarti kita pilih tabungan. Kemudian di sini bisa dirincikan bukti atau nomor akunnya, kemudian atas namanya Tuan A, dan nama banknya juga bisa diisi. Kemudian lokasi hartanya ini bisa dipilih apakah dia menyimpan hartanya itu di negara mana. Tapi karena di sini kasusnya Tuan A menyimpannya di bank di Indonesia, maka kita pilih Indonesia. Kemudian diisi tahun perolehannya dan juga nominalnya. Nah, nominal perolehannya. Kemudian kita pilih simpan. Di sini ada keterangan. Keterangan itu untuk merincikan apakah kas ini nih merupakan harta PPS atau harta investasi PPS. Ini hanya diisi jika wajib pajak itu mengikuti program pengungkapan sukarela. Jadi kalau misalnya wajib pajaknya tidak mengikuti PPS, berarti nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kemudian kita langsung klik simpan. Kemudian Tuan A juga memiliki harta bergerak yaitu mobil. Kita isi di bagian harta bergerak. Kemudian kita isi deskripsinya. Tipenya apakah mobil berupa apa gitu. Kemudian bisa diisi mereknya. Kemudian nomor platnya, kepemilikannya apakah atas nama sendiri atau atas nama orang lain. Kemudian em, tahun perolehannya kita isi dan juga eh, harga perolehannya. Kemudian kita klik simpan. Nah, selanjutnya adalah Tuan A kan memiliki utang ya pada akhir tahun pajak. Nah, berarti kita ke bagian
bagian B yaitu utang. Oh ya, teman-teman nanti jangan lupa kalau misalnya sudah di bagian harta ini sudah diisi semua, nanti waktu teman-teman scroll ke bawah tuh ada pilihan untuk simpan, nanti klik simpan aja semuanya. Tapi juga Cortex juga nanti harusnya akan otomatis menyimpan setiap beberapa menit. Jadi eh, teman-teman tidak usah khawatir jika misalnya nanti eh, ada kendala jaringan atau apa, nanti harusnya otomatis tersimpan. Nah, kemudian kita pergi ke bagian utang pada akhir tahun pajak. Di sini kita tambah datanya. Kemudian di sini kita pilih deskripsinya, dia tuh utangnya berupa apa. Kemudian diisi eh, NPWP krediturnya, nama krediturnya, kemudian negara tempat utang tersebut berada, kemudian kita isi tahun perolehan dan juga saldo saldo utangnya. Nah, perlu diperhatikan kalau misalnya nih teman-teman melihat di sini udah ada data utang yang muncul nih dari SPT yang dilaporkan tahun sebelumnya. Nah, itu harus disesuaikan atau diupdate agar saldonya, terutama saldonya eh, sesuai dengan yang kondisi sebenar-benarnya yang sekarang. Kemudian kita ke daftar anggota keluarga di bagian C. Nah, di sini tuh wajib diisi kalau misalnya dia anggaplah tuan A ini kepala keluarga. Nah, itu harus wajib diisi. Daftar anggota keluarga ini nanti akan otomatis terisi berdasarkan data yang diinput atau yang sudah tersedia di data unit pajak keluarga. Nah, dalam kasus Tuan A ini kan dia PTKP-nya TK0, jadi tidak ada tanggungan, sehingga bagian ini kosong. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan perubahan data atau melihat data unit keluarganya, maka teman-teman bisa pergi ke bagian Cortex di sini. Oh, sebentar. Nah, untuk melihat daftar unit keluarga, teman-teman bisa ke sini ke portal saya, kemudian ke profil saya, kemudian bisa dilihat di bagian di sini data unit keluarga. Nah, nanti bisa di-refresh, nanti akan muncul data-data keluarga yang menjadi tanggungan teman-teman atau yang terkait dengan wajib pajak. Nah, kalau misalnya mau melakukan perubahan data unit pajak keluarga, maka teman-teman bisa ke informasi umum, kemudian klik edit. Nanti di bagian sini, di bagian unit pajak keluarga, bisa teman-teman tambahkan. Atau diubah atau dihapus. Gitu. Kalau diklik tambah, nanti akan teman-teman harus mengisi NIK anggota keluarga dari wajib pajak ini, kemudian jenis kelaminnya, tempat tanggal lahirnya, kemudian juga nomor kartu keluarganya, namanya, kemudian tanggal lahirnya, kemudian di sini bisa harus diisi juga status hubungan keluarganya, apakah dia itu anak atau cucu atau kepala keluarga atau suami atau lainnya dari wajib pajak. Kemudian ini pekerjaannya bisa diisi kalau ada. Kemudian status unit pekerjaannya juga bisa diisi, apakah dia tanggungan ataukah dia misalnya suami istri, apakah dia melaksanakan HB, OP atau MT atau PH. Nah, gitu. Kemudian juga bisa dipilih status PTKP-nya. Kalau di tanggungan biasanya ini. Kalau dia udah bekerja berarti eh, kalau dia sudah bekerja tapi dia masih jadi tanggungannya berarti kita pilih TK 0 ini. Kemudian tanggal mulainya itu diisi sesuai dengan tanggal kita input datanya, kemudian nanti klik simpan. Begitu. Nah, nanti kalau misalnya di sini sudah kita tambahkan, nanti otomatis di bagian sini di data unit keluarga akan terupdate dan di bagian SPT nanti juga akan terupdate. Kemudian kita ke bagian penghasilan neto dalam negeri. Di sini di sini biasanya akan otomatis terisi sesuai dengan bukti potong yang tadinya tersedia di dokumen wajib pajak. Jadi kalau misalnya bukti potongnya udah terbit, dia harusnya otomatis terisi. Penghasilan brutonya udah terisi, kemudian nama pemberi kerjanya, nomor identitasnya, sama penghasilan netonya. Nanti teman-teman perhatikan saja di bagian ini.
apakah penghasilannya sudah sesuai dengan yang ada di bukti potong yang diberikan oleh wajib pajak. Nah, kalau misalnya belum sesuai, bisa teman-teman klik ini yang gambar yang simbol pensil untuk mengubah datanya. Atau kalau misalnya ada penghasilan tambahan lainnya, bisa klik tambah. Nah, karena di sini sudah sesuai, maka kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Dan oh ya, ini nanti angkanya ini akan angka penghasilan neto ini yang 527.500 akan otomatis mengisi ke bagian induk, ke lampiran induk. Kemudian kita ke bagian berikutnya yaitu daftar bukti pemotongan. Ini juga nanti akan otomatis terisi. Nanti kalau bukti potongnya sudah terbit, dia akan otomatis terisi. Nanti jadinya teman-teman akan hanya perlu melihat apakah PPh yang dipotong atau dipungutnya sudah sesuai dengan yang ada di bukti potongnya. Nih, di sini. Karena di sini sudah sesuai dengan yang ada di bukti potong, yaitu 87.375.000, maka kita bisa lanjut. Kita nanti bisa kembali ke, kalau misalnya ini di lampiran 1 sudah terisi semua, kita bisa kembali ke Induk SPT untuk melakukan pengecekan data kembali. Nanti kita pergi ke bagian sini, ke perhitungan pajak terutang. Nanti teman-teman perhatikan yang bagian C nomor 9. PPh terutang setelah pengurang PPh terutang. Nanti pastikan angkanya sama dengan PPh yang terutang yang ada di bukti potong. Kemudian kredit pajaknya, nanti dia perhatikan apakah sudah sesuai dengan yang ada di sini, yang sudah dipotong. Nah, kemudian kalau misalnya PPh terutang dan juga PPh yang telah dipotong ini nilainya sama, maka PPh kurang lebih bayarnya itu akan menghasilkan angka 0 atau nihil. Nah, kalau sudah nihil berarti nanti teman-teman siap melakukan pelaporan. Tapi kalau misalnya dia kurang bayar, nanti akan muncul menu untuk melakukan pembayaran atau pembuatan e-billing. Kemudian kalau misalnya lebih bayar, nanti menu yang untuk pengajuan restitusi atau pengembalian nanti akan bisa diisi. Nah, karena di sini nihil, maka kita ke langkah berikutnya yaitu penyampaian SPT. Nah, nanti kita scroll ke bawah, nanti ada bagian pernyataan. Di sini teman-teman checklist untuk sebagai pernyataan bahwa SPT yang dilaporkan ini sudah benar, lengkap, dan juga jelas. Kemudian nanti ini otomatis terisi. Lalu teman-teman klik simpan konsep, lalu bayar dan lapor. Jadi teman-teman jangan lupa untuk, kalau misalnya sudah terisi semua, jangan lupa untuk klik ini ya, simpan konsep. Nah, kalau sudah disimpan konsepnya, baru bisa kita klik bayar dan lapor. Nah, nanti kalau misalnya udah diklik bayar dan lapor, nanti akan muncul bagian untuk penandatanganan dokumen. Nah, penandatanganan dokumen SPT ini memerlukan kode otorisasi DJP. Karena itu makanya kalau seperti yang materi yang disampaikan sebelumnya, yang di minggu lalu, kan tiap kali wajib pajak baru mengaktifkan akun Cortex, akan harus dilakukan pengajuan permintaan kode otorisasi. Nah, ini fungsinya adalah fungsi dari kode otorisasi DJP itu adalah agar wajib pajak bisa mengisi dan melaporkan SPT. Nanti di sini kita isi penyedia penandatangannya, kita isi kode otorisasi DJP. Kemudian untuk kata sandinya ini kita isikan dengan passphrase yang sesuai dengan yang kita buat waktu kita melakukan permohonan kode otorisasi. Kemudian kita klik konfirmasi tanda tangan untuk mengonfirmasi apakah passphrase-nya sudah sesuai, baru kemudian kita klik simpan. Nah, nanti kalau memang SPT-nya sudah berhasil dilaporkan, nanti dia akan otomatis, sistemnya akan otomatis membawa teman-teman ke laman sini, SPT dilaporkan. Atau teman-teman bisa cek juga di menu SPT, kemudian klik yang sini, SPT dilaporkan. Nanti di sini udah muncul SPT yang sudah berhasil dilaporkan. Nah, di sini teman-teman bisa klik ini yang simbol mata untuk melihat SPT yang telah dilaporkan. Kemudian bisa juga klik simbol unduh ini untuk mengunduh BPE atau bukti penerimaan elektronik. Atau teman-teman juga bisa kalau misalnya mau mendownload formulirnya, nanti bisa klik ini.
yang logo PDF. Nanti yang nanti dia akan mencetak halaman induk SPT-nya yang telah dilaporkan. Nah, kalau ini tampilan BPE-nya, contoh tampilan BPE-nya kalau dia sudah berhasil melaporkan. Nah, nanti kalau misalnya nih wajib pajak ternyata pajaknya itu kurang bayar. Nanti dia kalau teman-teman klik ini, klik bayar dan lapor, nanti dia akan otomatis ke sini, akan otomatis membuat kode billing, kemudian dia akan apa ya, draft SPT-nya akan di sini, akan pindah ke bagian sini, SPT menunggu pembayaran. Nanti teman-teman bisa cek bagian sini. Nah, kemudian kita akan ke bagian selanjutnya yaitu pembuatan kode billing. Nah, untuk pembuatan kode billing ini nanti menunya itu berbeda. Kalau misalnya teman-teman kemarin sudah pernah ikut laporan pajak dan sudah pernah memegang DJP online, kan teman-teman tahu ya kalau misalnya untuk e-billing nanti menunya berbeda ya. Nah, kalau di sini nanti dia otomatis, jadi ada di satu tempat, di satu website Cortex itu juga. Nah, nanti pembuatan kode billing ini ada 3 kategori. Apakah kode billingnya itu bisa dibuat dari draft SPT atau kode billing dari daftar tagihan dan juga kode billing untuk dokumen selain dari draft SPT dan daftar tagihan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang dari draft SPT ini aja. Jadi nanti kalau em, waktu draft SPT ini kurang bayar, kita bisa pilih menu untuk nanti dia akan otomatis muncul eh, pilihan untuk membuat kode billing. Nah, di sini pembuatan kode billing ini bisa dilakukan melalui portal wajib pajak atau Cortex, kemudian aplikasi PJAP atau SPT Kertas. Nah, nanti cara pembuatan kode billingnya adalah wajib pajak melakukan pengisian SPT dan perhitungan yang menghasilkan SPT kurang bayar. Nah, nanti saat wajib pajak klik bayar dan lapor, nanti sistemnya akan memberikan pilihan. Kalau misalnya, jadi di Cortex itu kan ada yang namanya deposit ya, deposit ya semacam deposit pajak. Kalau teman-teman tahu sistem e-wallet, dia tuh mirip seperti itu, tapi dia nanti saldonya cuma bisa digunakan untuk pembayaran pajak. Nah, jadi nanti kalau misalnya wajib pajak itu memiliki deposit pajak dan saldo depositnya itu mencukupi, nanti wajib pajak bisa memilih untuk melakukan pemindah bukuan deposit. Jadi nanti saldonya akan otomatis berkurang untuk membayar kurang bayar ini, atau bisa juga WP memilih menu untuk membuat kode billing. Nah, kemudian kalau misalnya wajib pajak ini tidak memiliki saldo deposit atau saldonya tidak mencukupi, maka nanti akan ada opsi untuk membuat kode billing. Nah, nanti eh, kalau kode billingnya sudah dibuat, nanti teman-teman bisa mengarahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Nah, pembayarannya itu bisa melalui bank atau biasanya di kalau wajib pajaknya sudah punya aplikasi m-banking, teman-teman bisa mengarahkan wajib pajaknya untuk melakukan pembayaran di sana. Biasanya menunya itu adalah menu eh, pembayaran negara, kalau nggak salah. Nah, nanti kalau pembayarannya sudah dilakukan, nanti SPT-nya otomatis akan terlaporkan. Jadi udah akan otomatis berhasil dilaporkan. Jadi tidak perlu lagi input NTPN. Tuh. Nah, ini untuk berikutnya ada kode billing dari daftar tagihan dan juga dari draft SPT, dari dokumen selain draft SPT dan daftar tagihan. Baik, eh, mungkin materi SPT dan juga pembayaran sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Bisa raise Saya hand atau izin nanya, isi. Kak. Oh ya, Nanti kan kita mengisi SPT wajib pajak ya. Berarti saat setiap melakukan pengisian itu kita harus login pakai akun Cortex-nya wajib pajak tersebut ya, Kak. iya. Kalau kita mau melaporkan SPT, pasti kita harus login ke akun Cortex si wajib pajaknya ini. Terus untuk kan nanti masukin informasi kayak password gitu yang ngisi itu
wajib pajak atau kita sendiri ya, Kak? Em, Bisa teman-teman aja, misalnya teman-teman mengisi, nanti teman-teman tanya aja, Pak atau Bu, passwordnya apa ya gitu. Nanti kalau misalnya mereka berkenan buat ngasih tahu, teman-teman tinggal input aja. Tapi kalau misalnya bisa juga teman-teman kayak ngarahin aja, Pak, Bu, boleh diisi passwordnya gitu. Nanti teman-teman serahkan device yang teman-teman gunakan ke wajib pajak gitu. Jadi mereka yang ngisi, itu bisa. Terus untuk kita sendiri sebagai relawan pajak harus punya akun Cortex atau enggak ya, Kak? Kalau untuk teman-teman, nggak harus, untuk sekarang nggak harus punya kok. Karena kan teman-teman juga masih mahasiswa dan dan belum punya penghasilan kan ya. Jadi eh, kalau tidak punya akun Cortex tidak apa-apa. Kalau nanti maksudnya untuk untuk kegiatan relawan pajak nanti teman-teman tidak harus punya akun Cortex gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba coba-coba lihat fitur-fiturnya, teman-teman boleh membuat akun Cortex sih. Baik, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Mungkin kalau teman-teman mau bertanya lewat chat juga bisa. Ayo silakan teman-teman kali aja ada yang mau bertanya di bagian tertentu. Oh ya, kalau teman-teman eh, mau cari tahu lebih dalam tentang pelaporan SPT, nanti teman-teman bisa coba klik ke YouTube-nya, YouTube DJP. Biasanya mereka share banyak video tentang tutorial penggunaan Cortex. Teman-teman bisa cek ke sana juga. Ada pertanyaan, ini izin bertanya Kak, berarti dalam proses relawan pajak ini kita sebagai perantara untuk pengisian SPT tersebut ya? Iya, iya. Jadi teman-teman tuh nanti lebih ke melakukan asistensi. Jadi kita tuh mengisikan SPT dari wajib pajak tersebut. Kita tuh cuma kayak yang apa ya, pembantu buat mengisi SPT-nya. Jadi SPT yang diisi, akun yang digunakan, bukti potongnya itu pun juga semuanya adalah eh, milik dari wajib pajak. Kita tuh cuma ngebantu mengisikan SPT mereka gitu. Oke. Apa ada lagi pertanyaannya? Izin bertanya, untuk wajib pajak yang kurang bayar akan terlihat saat sudah selesai pengisian SPT ya? Iya, jadi nanti eh, kal jadi nanti di bagian mana ya? Nih, di bagian bayar dan lapor. Kalau kita sudah klik bayar dan lapor sini, nanti dia akan muncul menu seperti apa ya? Di sini nggak ada sih, nggak ada gambarannya. Tapi nanti kalau teman-teman sudah klik bayar dan lapor, nanti akan muncul menu untuk pembuatan kode billing gitu. Baru, jadi kalau kurang bayar dia baru akan terlihat saat SPT-nya sudah diisi semua gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau case-nya terjadi lebih bayar dari pemberi kerja,
kan nanti diberikan dua pilihan, di kompensasi tahun berikutnya atau restitusi. Kalau kompensasi atau restitusi, kita harus mengisi form atau menu tertentu, Kakak. Nanti akan diisi di bagian di sini. Nanti menunya akan bisa diisi di sini. Nanti apa ya? Kalau kalau kemarin kita menggunakan DJP online kan uh, untuk pengembalian atau restitusi agak ribet ya. Nah, tapi kalau untuk Cortex selama apa ya? Selama akun Cortex-nya itu sudah terhubung dengan rekening bank akun wajib pajak, nanti dia bisa langsung diisi nih, pilih rekening bank, nanti dia akan nanti pengembalian apa ya? Nanti kelebihan pajak yang akan dikembalikan tuh akan otomatis masuk ke rekening si wajib pajak ini. Gitu. Jadi paling nanti teman-teman cukup mengisi bagian sini aja sih, di bagian permohonan pengembalian. Sorry Hana mau bantu jawab juga untuk yang misalkan ada kasus lebih bayar. Nah, kalau di KPP itu biasanya kalau misalkan lebih bayar atau eh, apa ya? Kalau lebih bayar tuh jarang banget terjadi. Nah, jadi pastiin dulu ditanyain dulu minta bantuan sama stafnya ini gimana kalau lebih bayar. Nah, biasanya itu ada data-data yang misalkan kalau misalkan kita udah isi sesuai dengan yang ada di bukti potong, biasanya itu memang bukti potongnya ada kekeliruan atau mungkin emang dari kitanya yang isi SPT itu ada yang salah. Nah, biasanya itu kalau dari pengalaman aku 2 tahun yang lebih bayar selalu apa ya nominalnya tuh dijadikan nihil gitu. Nah tapi kan untuk Cortex sama DJP ini beda ya. Jadi mungkin nanti Pak waktu saat asistensi di KPP bisa ditanyain aja, bisa minta bantuan aja sama pegawai di sananya. Gitu sih. Ya, terima kasih, Inka. Iya, teman-teman. Jadi kalau di KPP atau nanti di lapangannya, biasanya tuh kasus lebih bayar tuh sangat jarang terjadi. Atau kalau misalnya terjadi pun juga kita harus ngecek dulu bagian sini, di bagian eh, bukti pemotongan dan pemungutan, untuk memastikan apakah angka yang diinput sudah sesuai. Tuh. Jadi harus memastikan bahwa angka yang di sini PPh yang dipotong tuh sudah sesuai dengan PPh yang terutang. Atau kalau teman-teman bingung nanti di KPP bisa tanya aja ke kakak-kakak pegawai pajak lainnya gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, di tahap akhir itu ada BPE. Kalau di web DJP online kan bukti BPE-nya akan otomatis dikirim ke email WP. Nah, kalau di Cortex ini nanti hanya akan tersimpan di Cortex-nya aja atau akan dikirim ke email WP juga ya. Nah, biasanya tuh kalau dokumen-dokumen akan otomatis kirim ke emailnya juga sih. Jadi tiap kali ada perubahan atau ada misal perubahan data atau pengisian dokumen gitu-gitu, biasanya kan nanti akan ada bukti penerimaan gitu ya. Itu dia biasanya otomatis kekirim ke emailnya WP juga sih harusnya. Atau kalau teman-teman mau mengecek, nanti juga bisa dicek di menu dokumen saya. Itu biasanya muncul di situ semua. Oke, teman-teman, apa ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaannya, aku harap teman-teman sudah paham ya dengan em, pemaparan materi hari ini. Nanti kalau teman-teman perlu em,
perlu info-info lagi bisa dicek di laman resmi DJP-nya atau di YouTube-nya. Itu biasanya ada tutorial yang lebih lengkap lagi. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan materi hari ini. Mungkin saya kembalikan ke host, ke Kak Trio ya. Baik, terima kasih karena atas pemaparan materinya. Karena materinya telah selesai ya, nanti kalau ada pertanyaan lanjutan mungkin bisa di WhatsApp aja ke Hananya. Eh, untuk selanjutnya kita dokumentasi dulu. Silakan open kameranya untuk teman-teman relawan pajak untuk dokumentasi. Baik, saya hitung ya. Satu, dua, slide selanjutnya. Satu, dua, oke. Karena pemaparan materinya selesai dan dokumentasi juga telah selesai, akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak. Makasih, Makasih, Kak. Kak. Makasih banyak.